Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah program pemerintah yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui program ini, peserta dapat memperoleh layanan medis mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit. Dan dialog hari ini akan membahas mengenai program JKN dan alur pelayanan bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Dr. Gigi Muhammad Masrur Ridwan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pertama kali BPJS hadir di dialog ya Bapak ya. Iya. Ini menjadi topik yang sangat menarik sekali Bapak karena BPJS sedang naik daun ya Pak ya. Iya. Selalu naik daun. Selalu naik daun. Semoga informasi yang dihadirkan di dialog kali ini memberikan informasi yang luar biasa juga untuk para pemirsa TV Tabalong yang ada di rumah Bapak. Iya. Baik. Nah, kita langsung saja berbincang dengan Bapak Masrur ya Bapak. Iya. Dokter ya, saya manggil dokter aja kan lebih enak ya Dok ya. Dokter Gigi saya. Lebih enak panggil dokter. Oke Dok, seperti yang orang-orang sudah tahu bahwa BPJS itu fungsinya apa, manfaatnya seperti apa, boleh dokter menjelaskan atau misalkan apa saja sih manfaat utama yang bisa diperoleh masyarakat dari menjadi peserta JKN, baik dari segi pelayanan kesehatan maupun perlindungan finansialnya Dok? Iya, jadi sebenarnya dasar pikirnya itu secara umum ya, Mbak, bagaimana negara itu hadir dalam pelayanan jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga setiap seluruh rakyat Indonesia itu ketika problem sakit itu bisa ada jaminan pelayanan kesehatan. Sehingga masyarakat itu sehat dan produktif dalam bekerja. Sehingga di sini negara harus hadir untuk bagaimana supaya rakyat Indonesia itu sehat. Nah, ini didukung oleh undang-undang ya, contoh misalnya Undang-Undang 45 itu ada di pasal 28H, kemudian di pasal 34 juga ada terkait dengan jaminan sosial tersebut. Dan juga ada Undang-Undang SJSN itu, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 ya, tentang sistem jaminan sosial nasional. Nah, itu diperkuat juga dengan lembaganya. Jadi lembaganya itu didirikan di tahun 2011 dengan Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011 itu Badan Jaminan Pelayanan Kesehatan itu BPJS ya, ada dua BPJS, BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Nah, untuk BPJS Kesehatan kami memang khusus menyelenggarakan jaminan sosial di bidang kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini kami lembaga ini badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk bagaimana memastikan seluruh rakyat Indonesia itu punya jaminan kesehatan nasional. Setelah itu nanti pada saat punya jaminan kesehatan tentu kalau dia ada risiko sakit, itu masyarakat bisa berobat ke layanan kesehatan, tentu ada tingkatannya. Yang pertama ke tingkat pertama dulu, berobat ke fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, dan ketika ada indikasi medis untuk ke dokter spesialis, maka dokter umumnya tadi itu akan merujuk ke dokter spesialis untuk tindak lanjut perawatan medisnya. Jadi memang manfaatnya itu sangat luar biasa, sehingga masyarakat ketika ada keluhan, rasa tidak nyaman di badan, ya, dan itu bisa langsung mendatangi dokter terdaftar pertama, dokter prakteknya, baik itu di puskesmas, di praktek sore dokter perorangan, ada klinik-klinik yang bekerja sama kesehatan. Di situ yang harus didatangi pertama kali. Sehingga itu tadi prosesnya itu ketika memang perlu penanganan lebih lanjut, maka dokter umumnya tadi itu akan merujuk ke dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit yang kerjasama BPJS Kesehatan. Nah, itu saya rasa manfaatnya, poinnya itu adalah supaya masyarakat kita itu sehat, ya, dia ketika ada keluhan sakit dan bisa efektif bekerja produktif untuk ya keluarganya, untuk bangsa dan negara ini, Mbak. Nah, itu. Betul, jadi alurnya memang harus jelas dulu ya Dok ya, harus menuju dulu ke Vaskes pertama baru mendapatkan rujukan untuk ke dokter spesialis. Ini yang mungkin juga kurang diinformasikan ya Dok ya, banyak masyarakat juga yang ketika tiba-tiba langsung datang ke dokter spesialis gitu ya, itu buang-buang waktu. Dan mudah-mudahan dialog kali ini memberikan informasi yang luar biasa sekali, jadi jangan sampai melewatkan dialog episode kali ini bersama BPJS. Nah Dokter gimana, tadi sudah dijelaskan sedikit, boleh
lebih sepi lagi dok tentang jenis kepesertaan dari JKN yang tersedia dan bagaimana sih cara mendaftar yang benar dok? Ya, jadi secara umum kepesertaannya itu ada dua kelompok besar ya. Yang pertama itu adalah kelompok namanya pekerja penerima bantuan iuran. Ya, penerima bantuan iuran ini namanya PBIJK ya. Jadi PBIJK ini itu penjaminannya dari pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi, sharing dana untuk masyarakat Indonesia yang masuk dalam strata sosial yang kurang bagus. Itu mohon maaf ya, di miskin dan tidak mampu, itu dijamin oleh pemerintah, negara. Secara nasional datanya sekitar 96 juta lebih, itu menjadi jaminan pemerintah namanya PBIJK. Nah, kemudian ini pembiayanya dari Kementerian Kesehatan dan datanya tentu dari Kementerian Sosial. Dan kelompok kedua itu adalah bukan penerima bantuan iuran. Nah, ini bukan penerima bantuan iuran, ini adalah kelompok masyarakat yang mampu membayar iuran. Nah, itu terbagi lagi. Terbagi lagi menjadi pertama ada pekerja penerima upah, ada yang dari pegawai negeri sipil, ada yang dari badan usaha, yaitu untuk kelompok-kelompok pekerja penerima upah yang dari pemerintah dan badan usaha. Dan yang berikutnya ada juga yang kelompok yang masyarakat yang bekerja sendiri tetapi punya penghasilan, itu namanya pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja. Jadi ada usahanya sendiri, misalnya seorang lawyers, pengacara atau dokter praktek yang bukan pegawai, dia bisa menghasilkan salary sendiri sehingga bisa membayar iuran setiap bulannya. Nah, itu kelompok-kelompok namanya kelompok mandiri. Kelompok mandiri. Ya, ada juga yang kelompok yang dibantu pemerintah daerah, iurannya itu biasa disebut pekerja bukan penerima upah yang dibantu oleh pemerintah daerah. Sebenarnya kategorinya itu sama dengan PBJK tadi, cuman pembiayaannya itu dari pemerintah daerah. Masyarakatnya yang belum punya jaminan kesehatan nasional. Itu kelompok itu bisa miskin, bisa juga tidak miskin. Yang penting dia mau di kelas 3. Misalnya nih masyarakat Tabalong yang mampu, tapi mau menjadi peserta Pemda itu, boleh. Tapi kelas 3 ya, sepanjang memang kemampuan keuangan daerah itu juga mampu. Saya rasa Tabalong ini akan mampu karena ini sudah rencana bupati baru. Setelah beliau dari Magelang, kita akan launch bersama Bupati Tabalong yang baru. Seluruh penduduk yang belum punya jaminan kesehatan nasional itu akan dijamin. Jadi kami memberikan data kepada pemerintah Tabalong ini sekitar 9.000 lebih masyarakat yang belum punya JKN. Nah, itu Pemdanya itu membantu itu sehingga seluruh masyarakat Tabalong itu sudah punya semua jaminan kesehatan. Nah, ini yang menjadi kami tindak lanjuti bersama Pemda Tabalong untuk segera didaftarkan masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan nasional. Nah, ini itu dari sisi kepesertaan. Iya, dari kepesertaan. Dan juga tadi untuk pendaftarannya seperti apa nih dok? Kalau misalkan yang dari tadi dokter jelaskan bahwa ada yang sudah ditanggung oleh Dinas Kesehatan itu mungkin didaftarkan ya dok ya? Nah, untuk pendaftaran yang benar ini sebenarnya seperti apa nih? Kalau pendaftaran ini Mbak, untuk masyarakat yang mampu biasanya dia bisa mendaftar lewat mobile JKN ya. Mobile JKN itu biasanya mendaftar situ, bisa juga lewat Pandawa. Pandawa itu chatting ke 0811. Call centernya ya itu ya? Iya, call centernya saya chatting ke 0811 8165 165. Di situ bisa juga mendaftar untuk peserta JKN. Di situ fiturnya banyak Mbak di Pandawa itu ya, cek kepesertaan aktif, bayar iuran, kemudian pindah fasilitas kesehatan, dan lain-lain, merubah data, nambah keluarga, mengurangi keluarga, memperbaiki datanya, menyempurnakan. Di situ lengkap di situ ya Mbak, di Pandawa itu. Di Pandawa. Dan mobile JKN-nya juga ada. Dan bisa BPJS Care Center juga ada 165, website BPJS Kesehatan. Jadi banyak kanal-kanal untuk bisa mendaftar untuk peserta mandiri. Tentu persyaratannya hanya ya KTP sama KK dan bank ya. Namanya itu banknya itu, nomor banknya kan, bank mana, karena di situ kan harus auto debit. Auto debit itu langsung nanti akan didebet oleh bank itu ketika sampai waktu iurannya. Jadi auto debit itu
ada dalam 1 bulan itu bisa 5 kali ya, tanggal 5, tanggal 20 ada kelipatan itu 5 hari. Ada opsinya ada di situ. opsi-opsinya, Ya. di debit tanggal 5, di debit tanggal 20. Nah itu tergantung nanti dengan perbankannya itu sepakati di bank untuk tanggal-tanggal pendebitannya berapa. Itu wajib auto debit. Kenapa? Kalau nggak auto debit, kadang masyarakatnya mampu bayar itu lupa, Mbak. Betul sekali, Lupa. Dok. Sebenarnya mampu bayar iuran, Iya. tapi lupa karena kesibukan yang lain. Nah, untuk supaya nggak lupa, auto debit adalah solusinya. Iya, betul. Yaitu auto debit. Nah, itu orang-orang yang mampu membayar iuran. Ketika ada masyarakat kita yang nggak mampu membayar iuran, jangan masuk di kelompok itu. Ya, karena akan bermasalah finansialnya apalagi masyarakat yang mungkin mata pencahariannya tidak pasti. Iya, betul. Nah, itu memang pendapatannya fluktuatif juga sehingga ada kemampuan bayarnya agak kurang sehingga betul. bisa nonaktif kepesertaannya. Jadi kalau memang seperti itu disampaikan ke dinas kesehatan setempat untuk bisa menjadi jaminan pemerintah daerah, untuk bisa menjadi peserta yang didaftar ke pemerintah daerah, sehingga masalah iurannya nggak lagi akan ada tunggakan. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya solusinya. Dan kalau ada tunggakan, nah itu sebelum dijamin pemerintah daerah itu harus di kewajiban untuk tunggakan itu harus diselesaikan, Mbak. Untuk tunggakan itu sekarang pemerintah dimudahkan masyarakat ya untuk bisa dicicil tunggakan itu. Nah, ini kabar gembira ya, Dok. Iya, Untuk yang kemarin mungkin masih nunggak, sudahkah Anda mendownload JKN? Nah, JKN gitu. Mobile. JKN Mobile, lalu kemudian lihat masuk menu aplikasi rehab, pembayaran bertahap atau cicil ya. Jadi itu dicicil bisa sampai 12 bulan dicicil. Memang kalau karena piutang sekarang itu ada kebijakan dari pemerintah, piutang 2 tahun ke atas sudah dihapus, diputihkan. Kemudian yang wajib dibayar adalah ya 2 tahun tadi, 24 bulan. Nah itu dicicil selama 12 kali dalam 1 tahun. Itu ikut aplikasi rehab tadi. Jadi meskipun lebih dari 2 tahun, misalkan Dok 5 tahun, berarti tetap ikut pemutihan yang harus dibayar hanya 2 tahun saja gitu ya, Dok ya. Dan itu bisa dicicil sebanyak 12 kali. Iya. Waduh, kurang apa lagi ya? Kurang apa lagi ya? Nah, kita masuk ke iuran, Dok. Ini yang mungkin menjadi pertanyaan juga dari para masyarakat dan juga pemirsa TV Tabalong. Besaran iuran untuk setiap kelas kepesertaannya sendiri apa, Dok? Lalu apa sih, Dok, yang membedakannya? Tentunya fasilitasnya, Dok. Gimana, Dok? Jadi untuk benefit besaran iurannya itu kelas 1 itu 150.000 per bulan per orang. Jadi kalau ada satu keluarga itu 5 orang, tentu 150.000 kali 5 orang. Jadi itu menjadi kewajiban masyarakat yang mampu membayar iuran itu untuk di kelas 1. Untuk kelas 2 itu 100.000 per jiwa per bulan. Jadi tadi kalau 5 orang ya 100.000 per jiwa per bulan itu dibayar setiap tanggal 10 bulan berjalan. Nah, kalau kelas 3 ini sebenarnya 42.000 per jiwa per orang itu, cuman di sini disubsidi oleh pemerintah, pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat itu bayarnya 35.000. Jadi 35.000 dibayar kali misalnya 5 orang satu keluarga, itulah kewajiban masyarakat yang ngambil kelas 3. Lalu selisihnya itu dibayarin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi masih ada selisih 7.000 ya. Iya, 7.000. Jadi 7.000 itu dibagi lagi pemerintah pusat dan daerah. Jadi ada kontribusinya daerah dan pusat untuk membantu tadi masyarakat yang ngambil kelas 3. Nah, itu dibayarin. Sehingga kelas 3 itu memang kalau kelas 3 mandiri itu yang masyarakat mandiri itu memang dia di kelas 3 sama statusnya yang dibantu pemerintah pusat, pemerintah daerah yang mondok di kelas 3 ketika sakit. Karena tadi ada subsidinya pemerintah juga di situ. Nah, beda yang ngambil kelas 2 dan kelas 1. Begitu dia dirawat inap, itu bisa milih 1 tingkat atau 2 tingkat di atas hak kelasnya. Jadi misalnya saya beli kelas 2, ketika saya sakit, saya pengen di VIP. Boleh. Di-upgrade gitu ya? Di-upgrade, ya? tetapi bayar sharingnya. Bayar selisihnya. Nanti rumah sakit akan hitung berapa selisihnya dari kelas 3 itu ke kelas 1 atau di kelas
VIP. Nah itu tinggal peserta tadi akan bayar selisihnya. Tetapi kalau kelas 3 tadi itu nggak bisa milih tingkat di atasnya karena memang dia ya udah memang di kelas 3. Memang di situ aja. Di situ akomodasinya. Lalu yang membedakan itu sebenarnya akomodasi aja yang membedakan, fasilitas ya. Tentu kalau kelas 3, 2, dan 1 itu di kamarnya itu fasilitasnya beda. Nah, untuk dari sisi akomodasi. Tapi kalau dari sisi medisnya sama. Pelayanannya sama, obatnya sama, tindakan medisnya sama. Jadi cuman bedanya itu akomodasi aja. Seperti ruangannya gitu, ya, Dok ya, yang membedakan. Mungkin kalau kelas 1 VIP ada televisinya, ada AC-nya, ya ada. Pokoknya fasilitasnya lah. Nah itu aja yang membedakan sebenarnya. Jadi untuk pelayanannya sendiri sama sekali tidak ada perbedaan ya. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa yang kelas 3 tiba-tiba nggak divisit dokter gitu. Nggak mungkin ya, Dok ya, seperti itu ya. Iya. Nah, bagaimana BPJS Kesehatan menangani kasus-kasus di mana kartu peserta dinonaktifkan sementara? Nah, ini mungkin sering terjadi juga ya, Dok ya, karena kendala administrasi atau juga teknis. Apakah ada cara yang cepat untuk bisa mengaktifkannya kembali, Dok? Ya, yang jelas kalau tidak aktif itu kan pasti ada menunggak membayar iuran ya, menunggak membayar iuran, dan ini memang selalu kita sampaikan ke masyarakat peserta JKN, jangan sampai menunggak iuran ya, menunggak iuran ini ketika dia menunggak langsung tidak aktif di bulan berikutnya, dan untuk mengakses layanan kesehatan itu tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Jadi memang masyarakat kita ini itu tadi lupa sebenarnya, lupa. Nah begitu dia sakit, nah itu kalau ada terlambat membayar 1 bulan 2 bulan, memang ada hitung-hitungannya Mbak ya. Itu harus diselesaikan dulu tunggakannya, baru bisa terlayani di rawat jalan. Kalau rawat inap itu akan kena denda layanan. Denda layanan itu ada hitung-hitungannya juga. Berapa bulan jumlah tunggakan, kali 5% kali biaya rumah sakitnya. Nah itu akan keluar nilai nominal yang harus dibayar oleh peserta tersebut yang dibayar ke rumah sakit. Nah itu maksimal sekarang kalau nggak salah di bawah 30 juta ya dendanya itu. Kalau misalnya dendanya di atas 30 juta itu tidak boleh membayar di atas 30 juta. 20 juta apa 30 juta ya, ada perpres baru di bawah 30 juta lah ya, atau 20 juta, saya lupa ingatnya. Jadi nggak boleh membayar itu di atas maksimal yang disampaikan di perpres 59 itu untuk masyarakat yang menunggak. Ya. Itu adalah denda layanan, artinya diberikan sanksi kepada masyarakat kita ini yang menunggak membayar iuran. Jadi harapannya itu jangan sampai dia menunggak membayar iurannya supaya nggak ada denda layanan pelayanan kesehatannya. Nah itu yang yang harus menjadi resiko kepada masyarakat tersebut. Nah ada juga memang kalau dia pindah segmentasi kepesertaan tadi menjadi bantuan pemerintah daerah, itu bisa menjadi pindah segmen ke namanya PPPU Pemda itu, bisa dibantu dari situ menjadi peserta PPP Pemda, tetapi tunggakannya tadi tetap harus diselesaikan oleh yang bersangkutan. Nah itu nanti setelah itu nanti akan menjadi peserta PPP Pemda, karena setiap bulan sudah dibayar oleh pemerintah daerah untuk iurannya. Ini di Tabalong, di semua kabupaten banyak kasus-kasus seperti itu, karena memang sudah tidak lagi mampu membayar tunggakannya, iurannya itu, sehingga dia berharap ke pemerintah daerah lewat dinas kesehatan untuk dijamin pemerintah daerah, lalu kemudian itu otomatis akan langsung aktif kepesertaannya ketika menjadi peserta PPP Pemda. Nah itu banyak case seperti itu, tetapi tunggakan tadi itu harus tetap diselesaikan. Nah itu bisa cara tadi rehab tadi. Nah dia dicicil sampai selesai, sehingga itu kepesertaannya akan aktif semua. Di sini ada kami kerjasama Basnas, Mbak, kerjasama Basnas. Kemarin ada sekitar berapa ribu peserta itu, nilai nominalnya 70-an juta itu dibantu Basnas untuk membayarin tunggakannya.
sehingga dia aktif kembali dan menjadi peserta Pemda. Nah itu seperti itu kondisinya. Luar biasa sekali karena BPJS juga setiap tahunnya ada upgrade-an ya, Pak, ya, lebih memudahkan juga para masyarakat Indonesia tentunya. Baik, kita break sejenak, tetap di Dialog, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa, dia masih setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tentunya dengan BPJS dan juga dengan Dr. Masrur nih. Dok, ini semakin menarik sekali, Dok, ya, pembicaraan kita, perbincangan kita ini, Dok. Nah, masuk lagi nih, Dok, ke pertanyaan pekerja penerima upah ya, Dok, ya. Ini seperti pegawai negeri ataupun swasta. Nah, bagaimana mekanisme pembayaran iurannya? Apakah ada batas maksimal gaji yang dihitung untuk ukuran atau iurannya ini, Dok? Disesuaikan dengan gaji gitu maksudnya? Iya, terima kasih Mbak ya. Terkait dengan iuran untuk pekerja penerima upah, baik PNS maupun BUMN itu atau swasta, itu memang sudah ada regulasi dari pemerintah ya. Untuk pegawai negeri sama komposisinya 1% dari gaji pegawai, kemudian 4% tanggung jawab dari pemberi kerja. Jadi pekerjanya 1%, pemberi kerja itu 4%, sehingga totalnya 5%. Nah, itulah yang diiur ke program JKN, masuk ke pemerintah iurannya untuk kewajiban pekerja tersebut. Nah, ini memang batas atas untuk pekerja itu maksimal 12 juta. Jadi kalau pendapatannya di atas 12 juta, itu hanya maksimal 12 juta aja. Jadi 1% dari 12 juta kan cuma 12.000. Iya. Ya. Jadi 120.000. 120.000. Nah, 120.000 itu udah satu keluarga. Satu keluarga. 5 orang, 3 anak, suami istri, udah 5 orang. Itu 120.000. Jadi 1%, sedikit banget, murah. Betul. Tapi 4%-nya itu dari pemberi kerjanya, pemerintah daerah, kalau PNS daerah ya. Nah, itu menjadi 5%. Nah, itulah yang dibayar iurannya itu ke pemerintah untuk membayar fasilitas kesehatan. Nah, itu batas atas 12 juta. Batas bawahnya itu adalah upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota, batas bawahnya itu sehingga 1% dari upah minimum kabupaten kota, misalnya Tabalong berapa? 2 juta, berapa Tabalong? Sudah berapa? 3 juta. 3 jutaan, nah itu 1% dari 3 juta, berapa itu? 30.000 ya? 30.000, iya ya, 3 juta 30, iya 30.000. Iya, sekitar itu, sehingga pemberi kerjanya itu ya 4%. Jadi memang iurannya itu masih tergolong sangat murah untuk iuran JKN ini. Betul. Kalau dibandingkan dengan asuransi swasta, itu jauh banget bedanya. Sementara benefitnya luar biasa luas untuk JKN ini. Nah, itu batas atas, batas bawah. Nah, ini tadi kalau ada pegawai tadi yang belum maksimal batas atasnya, karena mungkin ada pendapatan penghasilan di bawah 12 juta. Nah, itu di kelompok-kelompok kelas 2 ya, ketika di rawat inap dia di kelas 2, 4 juta batasnya. Jadi kalau 4 juta, range 4 juta sampai 12 juta, itu di kelas 2 ya, 4 juta ke bawah ya, 4 juta ke atas sampai 12 juta itu kelas 1. Nah, itu kalau pegawai itu dia pasti mondoknya di kelas 1 atau kelas 2. Nah, nggak ada di kelas 3, karena kelas 3 itu
sudah kelompok-kelompok yang dibantu pemerintah untuk bayar iurannya. Jadi golongan 3, golongan 2, golongan 1 itu di kelas 2, golongan 3 dan golongan 4 itu di kelas 1. Di kelas 1, Nah, itu ya. untuk terkait iurannya, Mbak. Berarti sudah jelas ya. Dok, Nah, ya, jadi ada lagi, Mbak, batasnya. aturan anunya di komponen gaji. Ada 5 komponen gaji itu, misalnya orang belum maksimal pendapatan sampai 12 juta, nah itu harus dilihat dulu salary per bulannya itu termasuk tukinya, tunjangan kinerjanya, ada jasa medisnya, seorang paramedis atau dokter, kemudian kalau guru ada tunjangan sertifikasi gurunya. Nah, sehingga di total take home pay per bulan itu yang didapatkan pegawai itu dikali 1%. Nah, sehingga memang itu akan selalu dilaporkan take home pay-nya ya. Itu tadi tunjangan ini, sehingga totalnya berapa? Nah, bisa sampai misalnya 5 juta, dari 4 juta setelah masuk jasa-jasa yang lain, sampai 5 juta sampai 6 juta. Nah, 6 juta, 1% dari 6 juta, nah itu yang dibayar. Disesuaikan. Ya, Dok ya. Sehingga nanti tetap Pemda juga akan membayar 4% dari itu. Nah, sehingga itu. Tapi maksimalnya 12 juta. Masih murah ya, Dok ya? Masih murah. Untuk sebulannya ya, Coba Dok ya? Bayangin, 120.000 untuk 5 orang, coba. Iya, betul. Itu jadi memang sangat-sangat murah. Nah, kita ke rujukan tadi, Dok. Ini kan seperti yang dokter bilang bahwa tidak ada perbedaan ya untuk dari pelayanannya sendiri gitu ya, untuk kelas-kelasnya dan lain sebagainya. Lalu untuk rujukan tadi sudah dijelaskan oleh dokter bahwa menuju vaskes pertama dulu baru mendapatkan rujukan atau misalkan ada tindak lanjutan baru ya, Dok ya. Nah, ini kejadiannya kalau misalkan tiba-tiba urgent, Dok, darurat gitu kan, wah nggak sempet nih ke dokter atau vaskes pertama, apakah bisa langsung datang ke UGD atau misalkan datang ke rumah sakit, Dok, untuk dapat menerima fasilitas BPJS ini, Dok? Iya, terkait dengan kasus-kasus emergensi tadi, ada namanya unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat, itu boleh peserta JKN dirawat di unit gawat darurat, tapi ada catatan, Mbak. Memang kriteria yang masuk IGD itu adalah kasus-kasus emergensi. Jadi emergensi itu ada 2 ini aja, Mbak. Kasus emergensi itu kalau tidak ditolong bisa cacat atau meninggal. Nah, itu aja kasus-kasus emergensi itu, sehingga memang pintu emergensi itu tidak semua bisa masuk di situ. Jadi hanya kasus-kasus kalau memang kasusnya tiba-tiba harus ditolong supaya tidak cacat atau tidak fatal meninggal, itu lewat pintu IGD. Nah, kalau kasus-kasus biasa itu tidak dijamin kalau lewat pintu IGD. Nah, katanya tadi kan sudah ada tingkat pertama, di mana kita terdaftar dokter keluarga kita, apakah puskesmas, dokter praktek sore di klinik, dan yang lainnya kerjasama kesehatan di tingkat pertama. Nah, di situ harusnya kita berobatnya di situ. Jadi kalau misalnya sudah ada keluhan, tidak nyaman, udah langsung aja ke situ, konsultasi sama dokternya, ya. Sekarang pun bisa dengan chatting media online itu dengan konsultasi dokter di situ di mobil JKN. Kalau memang tidak sempat ke dokternya di situ, ya udah lewat chatting media online-nya, chatting situ, tanyakan, nanti disarankan dokternya untuk diresepkan obat ini, ambil di apotek yang kerja sama dokternya, karena tidak bisa lagi dokter menyimpan obat praktek, dia akan kerja sama apotek, tinggal ke situ. Nah, itu bisa juga dilakukan itu kalau memang di waktu-waktu yang di luar dari praktek, ya, atau waktu-waktu di luar jam kerja, sehingga bisa chatting sama dokternya. Nah, itu sehingga nanti akan berobat, ya harapannya ya sembuh. Nah, karena pintu IGD tadi itu adalah kasus-kasus yang emergensi dan kondisional berarti ya, kondisional emergensi tadi. Makanya sekarang BPJS Kesehatan yang lagi ramai di medsos itu terkait dengan diagnosa 144. Ya, katanya BPJS Kesehatan sekarang untuk ke IGD itu nggak boleh lagi, dan kasus-kasus yang masuk ke rumah sakit itu dibatasi dengan kasus diagnosa 144 itu. Karena diagnosa 144 itu memang sudah di konsil kedokteran itu, kompetensi seorang dokter itu 144 diagnosa itu udah harus tuntas di tingkat pertama. Jadi nggak boleh ke rumah sakit kasus itu. Nah, ini yang sekarang masyarakat itu banyak yang memang menjadi pembicaraan, karena kita sekarang BPJS Kesehatan tidak layakkan kasus-kasus yang
kompetensi 144 itu ketika ada di rumah sakit kasus itu. Harusnya tuntas di dokter umum. Di dokter umum. Jadi memang itu, apalagi masuk pintu IGD, itu pasti nggak kami bayar. Kecuali ada catatannya, kecuali kasus 144 di Anusa tadi itu ada alasan karena ada komorbidnya. Komorbidnya itu artinya ada penyakit pemberat yang lain. Misalnya saya hipertensi, kan itu kan di tingkat pertama ya. Tapi saya punya penyakit yang lain, punya sakit jantung, punya asma juga misalnya, atau punya penyakit yang pemberat yang lain, itu dokter umum bisa ngerujuk ke dokter spesialis. Karena ada pemberat yang lain, ada komplikasi penyakit saya, itu bisa dirujuk dari sisi umur, dari sisi waktu, itu bisa dirujuk oleh dokter umumnya. Nah, sehingga tidak apa ya kaku, 144 di Anusa nggak boleh dirujuk. Tidak, bisa sepanjang tadi itu. Ada komplikasinya, ada pemberatnya, ada dari sisi umur, ada dari sisi waktu. Umur itu misalnya ini ada anak-anak balita. Dia panasnya itu udah 39 derajat. Itu segera dirujuk ke rumah sakit. Karena umur balita itu ya 37,5 aja sudah panas itu anak-anak itu kan. Jadi anak balita. Jadi segera dirujuk ke rumah sakit atau lihat pintu IGD. Nah, di situ akan teman-teman dokter di IGD itu, di sana ada syarat-syaratnya juga di IGD itu, Mbak. Ada area hijau, ada area kuning, ada area merah gitu. Jadi area-area itu menjadi penanda bahwa ini memang kasus-kasus emergensi, ini juga yang tidak emergensi dan seterusnya. Jadi memang ada sudah teman-teman dokter itu sudah ada panduannya untuk menentukan suatu kasus itu bahwa ini adalah kasus emergensi atau tidak emergensi. Sudah sesuai dengan prosedurnya. Nah, gitu. Lagi-lagi Mbak, ini bukan aturan BPJS Kesehatan ya. Orang di luar bilang ini aturannya BPJS Kesehatan, bukan. BPJS Kesehatan itu hanya memastikan regulasi itu berjalan dengan baik apa tidak. Aturan di pelayanan kesehatan itu dari Kementerian Kesehatan. Jadi profesi kedokteran, misalnya kolegium, penyakit dalam, PAPDI dan seterusnya, itu rangkuman dari situ dibuat suatu kebijakan untuk menjadi peraturan Menteri Kesehatan yang harus dipedomani oleh teman-teman pemberi layanan kesehatan di tingkat layanan kesehatan. Jadi kan di luar sana itu aturannya BPJS Kesehatan, bukan. Itu BPJS Kesehatan memastikan berjalannya regulasi tadi. BPJS Kesehatan itu punya tugas memastikan seluruh rakyat punya jaminan kesehatan nasional. Yang kedua, mengkolek iurannya, ya supaya dana jaminan sosial itu bisa kita kumpul untuk membayarin Vaskes setiap bulan. Nah, itu tugas BPJS Kesehatan. Masalah yang lain kesehatan udah dari Kemenkes ini aturan mainnya ini udah. Jadi bukan aturan BPJS Kesehatan, Mbak, itu. Jadi memang ini harus saya luruskan juga terkait dengan pelayanan kesehatan itu bukan aturan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan hanya memastikan aturan itu berjalan apa tidak, ya. Nah, itu. Jadi masyarakat juga harus juga menyadari bahwa tadi aturan-aturan alur layanan kesehatan penyakit saya itu ya sudah ada kompetensi pemberi layanan kesehatan itu masing-masing. Kita tidak juga seenak-enaknya masuk ke rumah sakit, ya. Karena apa? Sudah ada dokter-dokter kita di tingkat pertama, gitu, Mbak. Jadi BPJS juga tidak bekerja sendirian ya, Bapak, yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, dengan pemerintah juga, jalurnya sudah tepat. Nah, ini yang juga sering menjadi pertanyaan, Bapak. Bagaimana dengan layanan di luar wilayah domisili? Nah, ini sering terjadi ketika sedang berlibur atau sedang perjalanan dinas dan lain sebagainya. Apakah peserta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama juga? Atau harus mengurus dulu dan lain sebagainya? Iya. Itu bisa, Mbak, ya. Jadi di luar domisili itu misalnya kita orang Tabalong ke Jakarta, tiba-tiba di Jakarta kurang enak badan, itu bisa ke dokter praktek yang ada di Jakarta, misalnya yang kerjasama BPJS Kesehatan, ya. Karena dokter-dokter keluarga kita ini itu sudah ada di perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan, itu peserta luar domisili boleh dilayani. Peserta di luar domisili maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Nah, jadi kalau dalam 1 bulan masih dia berobat ke situ 3 kali, boleh ya? Maksimal. Jadi sangat dimudahkan. Apalagi era-era lebaran ya, pulang kampung, mudik dan gitu seterusnya, ya, kita ndak rasa nyaman berobat di dokter keluarga setempat, boleh. Situ untuk berobat tapi tetap ada syaratnya ya, Dok, ya, 3 kali. Pasti kan lihat diberi kartu JKN atau KTP. Jadi dokternya kan ngelihat NIK-nya gitu ya, coba NIK dilihat, oh ini di luar kapasitas saya jumlah
peserta tetap saya. Tapi dari aturan itu, perjanjian kerjasama itu boleh dilayani oleh dokternya, masyarakat tadi, peserta tadi yang di luar domisilinya. Itu 3 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Untuk yang pindah domisili gimana nih, Dok? Nah, bisa. Jadi biasanya dokternya kalau itu sudah 3 kali datang berobat, jadi disarankan, Ibu, Bapak, kalau gitu kalau senang berobat sini, mending pindah aja, pindah ke saya. Nah, itu kalau sepakat boleh. Jadi tinggal pakai mobil JKN, pindah Vaskes, mudah. Jadi nggak tidak perlu ke kantor. datang lagi ke kantor BPJS ya, Dok, ya? Mobil JKN semua sudah ada di situ. Merubah data, mengupdate data kita, cek pesertaan, aktif atau tidak aktif. Semuanya di situ ada. Mengecek tempat tidur yang ada di rumah sakit itu masih berapa bednya yang kosong. Bisa dicek di situ juga. Pokoknya fitur mobile JKN itu lengkap di situ. JKN Ya, BPJS dalam seperti itu. genggaman Anda berarti Nah, ya, Dok, ya. gitu. Nggak usah repot-repot lagi. Nggak usah ya, Dok, ya. repot-repot. Ini sering kejadian juga, Dok, mungkin ketika ada anak yang tiba-tiba harus pindah sekolah gitu ya, Dok, ya. Jauh dari orang tua gitu kan. Itu berarti pindah domisili langsung aja di Mobile JKN. mobile JKN ya. Iya. Wah, nggak usah ribet berarti Nggak ya, usah Dok, ya. ribet. Ini luar biasa sekali nih upgrade-nya BPJS ya. Iya. Kita lanjut lagi, Dok, tapi jangan kemana-mana dulu, tetap Iya, di iya. program Dialog. Baik, kembali lagi di program Dialog. Nah, Pak Dokter, gimana nih? Ini sering sekali menjadi pertanyaan juga dari masyarakat ya. Banyak masyarakat ini yang mengeluhkan proses rujukan yang dianggap berbelit-belit. Ini sering sekali terjadi. Nah, dari antrian yang panjang, lalu rujukan yang dianggap berbelit-belit ya, Dok ya. Bagaimana tanggapan dokter? Apakah ada aplikasi dari BPJS Kesehatan yang dapat digunakan peserta untuk mempermudah antrian? Nah, ada nggak, Iya. Dok? Iya, jadi Mbak, terkait ini memang menjadi persoalan program JKN ini karena pesertanya kan banyak, Mbak. Sekarang kan sudah 98,50 sekian persen penduduk Indonesia itu sudah peserta JKN. Artinya peserta JKN ini sudah banyak memanfaatkan program JKN ini, sehingga pun pasti di fasilitas kesehatan itu pasti crowded dan banyak orang berkumpul untuk mendapatkan layanan kesehatan. Maka sejak di tahun 2018 malah itu kita sudah buat inovasi untuk bagaimana mengurai antrian. Mengurai antrian ini salah satunya solusinya adalah mobile JKN tadi. Mobile JKN itu untuk mengurai antrian. Tentu teman-teman di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan serta masyarakat kita sudah edukasi terkait dengan antrian online ini ya. Itu sudah berproses dan progres bagus, memang tidak mungkin langsung bagus ya, tapi di wilayah cabang Barabai kalau saya lihat manfaat antrian online, pemanfaat penggunaannya dan pemakaiannya itu sudah setiap tahun meningkat. Jadi kalau pakai itu sebenarnya sangat dimudahkan oleh peserta JKN ketika mau berobat. Jadi lewat mobile JKN itu kita bisa mendaftar dari rumah itu untuk berobat baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan. Jadi contoh kalau saya di FKTP saya itu di Puskesmas A, ini saya mendaftar untuk berobat di Puskesmas A bisa lewat mobil JKN. Jadi nanti di situ akan disampaikan jam sekian akan ke Puskesmas untuk mendapatkan layanan dokter Puskesmasnya. Dari situ kita akan ke Puskesmas sesuai dengan waktu yang ditentukan di aplikasi mobil JKN itu. Lalu kita ke Puskesmas, di situ akan berobat.
ketika itu kita akan dirujuk ke rumah sakit, kalau itu memang indikasi medis itu dirujuk, maka di aplikasi Piker itu di FKTP itu langsung akan connect ke klaim rumah sakit itu antriannya untuk berobat di rumah sakit. Bisa hari itu juga, bisa juga besok harinya untuk connect antrian online-nya ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu kalau saat itu juga digunakan ada jamnya, atau besok harinya juga akan sudah terdaftar untuk antrian online. Itu ada jamnya untuk kita berobat di poli A misalnya, poli penyakit dalam kah atau di poli penyakit saraf. Di situ kita akan tahu, saya nanti ke rumah sakit Badarudin Qasim itu jam 10 pagi. Sudah lengkap di Sudah situ lengkap ya, situ. Dok, ya? Jadi dengan teman-teman rumah sakit sudah aplikasinya sudah ini juga. Nah, sehingga memang pasien itu kalau jadwalnya jam 10 jangan pagi-pagi ke sana. Nah, kan banyak orang itu pagi-pagi ke sana jam 7. Iya, subuh juga sudah nah, di kan sana. gitu seperti sehingga kalau masyarakat seperti itu semua kan akhirnya jadi bergerombol itu di rumah sakit. Kurang nyaman juga. Kurang nyaman. Nah, kalau semua pakai antrian online tadi, saya rasa masing-masing pasien akan dapat waktu-waktu periksa di poli, itu akan terurai. Iya, betul. Akan terurai. Nah, persoalannya teman-teman rumah sakit itu waktu dokter berpoli itu komitmen nggak? Nah, ya betul. Kan sudah ditentukan jam pegawai itu jam 8 sampai jam 11 sekian. Nah, direktur rumah sakit, manajemen rumah sakit itu dipastikan di poli-polinya itu komitmen nggak dokter yang berpoli itu jam 8 mulai. Nah, itu yang biasa memang mengganggu sistem itu sehingga tidak jalan. Kalau idealnya itu tadi yang saya bilang, kalau teman-teman Vaskes di tingkat lanjutan komitmen dokternya berpoli itu sesuai waktu praktek PNS, maka dia akan berpoli jam 8 misalnya ya. Nah, kalau ada dokter for visit dulu ada juga visit, cuman harus dipastikan di poli itu jam berapa dokternya setelah visit ya, sehingga ke poli untuk berpraktek. Nah, sehingga di peserta JKN juga akan tahu settingannya untuk dokternya nanti jam 10 baru praktek, maka itu akan cara ini juga pasien-pasien datang itu ya menyesuaikan dokter praktek yang ada di poli. Sehingga kalau saya jam 10 ke sana, ya sudah tinggal 15 menit saya check in kembali itu antrian saya supaya bisa dilayani di poli tersebut. Nah, kalau tidak ada seperti itu, semua orang akan pergi pagi sehingga berkumpul di sana, sehingga itu menjadi crowded di situ, sehingga nah, itu yang terjadi. Makanya kita susun itu buat aplikasi antrian online itu lewat mobil CKN itu supaya terurai antrian itu di rumah sakit, sehingga memang harapannya ya biar tidak crowded di sana, tidak berbelit-belit, dan seterusnya ya, itu seperti itu. Nah, sebenarnya mudah kalau itu komitmen masyarakat mau menginstal aplikasinya. Kadang juga masyarakat malas install aplikasi mobil CKN, malas memanfaatkannya itu. Karena maunya ya sudah terbiasa manual gitu, itu dapat manual gitu ya. Padahal itu dimudahkan itu sangat dimudahkan. Ya, Dok, ya. Nah, teman-teman rumah sakit juga harus komitmen untuk itu. Kecuali mungkin ada yang urgent ya, Dok, ketika dokternya tiba-tiba harus mengoperasi dan lain sebagainya ya, Dok, itu. ya. Apalagi kalau cuma satu-satunya dokter penyakit dalam di situ, nggak ada yang kedua ya, itu memang akan mengganggu antrian online tadi. Nah, itu memang berproses terus. Kalau saya lihat angkanya Mbak di ini, mulai pemanfaatnya juga sudah presentasinya sudah membaik naik, dan pemakaiannya juga yang orang menginstal juga sudah mulai banyak. Tinggal menginstal tapi tidak dipakai, sama aja ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sia-sia ya, Dok, ya kalau kayak gitu ya, Dok, ya. Jadi komitmen sebenarnya pemerintah daerah juga harus ada perhatian ke sana. Manajemen rumah sakit juga, masyarakat juga ada antusiasnya untuk itu, supaya kita enak antriannya, jangan sampai crowded di rumah sakitnya itu. Jadi semua terlibat Mbak untuk itu. Bukan hanya orang BPJS Kesehatan, apalah daya kami kalau cuma seorang BPJS Kesehatan di pegawainya. Di Tabalong hanya 3-4 orang pegawai di Tabalong. Jadi tidak banyak pegawai kita. Jadi tentu perlu kolaborasi, sinergi dengan semua stakeholder itu ya, untuk supaya antriannya tidak ribet dan seterusnya itu.
Nah, ini dok, ini kan sudah mulai masuk era digitalisasi tadi dokter bilang bahwa dimudahkan BPJS dalam genggaman Anda. Apapun yang Anda lakukan bisa langsung diklik, di-download di JKN Mobile. Nah, kita berbicara tentang lansia ini dok. Nah, gimana nih dok? Untuk lansia-lansia yang memiliki keterbatasan yang tidak bisa menggunakan aplikasinya. Nah, apakah bisa antri manual tetap dilayani atau gimana dok? Itu memang banyak pertanyaan-pertanyaan begitu Mbak ya. Cuman memang kita sarankan untuk kalau lansia dibantu keluarganya, didampingi berarti ya dok ya, keluarganya yang bisa. Kalau lansia kan nggak mungkin ya, nggak melek iptek dan sebagainya. Itu harus didampingi dengan keluarganya yang membantu untuk antrian online-nya dan seterusnya. Jadi jangan yang lansia yang sendiri jangan. Gitu ya? Itu. Jadi dibantu. Itu jawabannya. Iya, itu sudah terjawab dengan sangat jelas oleh dokter ya dok ya. Jadi tolong dibantu untuk yang lansia. Jadi tidak ada pertanyaan lagi berarti dok ya untuk itu ya. Dan dalam beberapa kasus ada laporan tentang biaya tambahan saat menggunakan layanan kesehatan dengan BPJS. Ini juga sering terjadi dok. Apakah kebijakan atau kebijakan resmi ini terkait dengan fasilitas kesehatan yang juga mengetahui hal ini dok? Iya, terkait dengan itu memang dari di awal JKN, regulasi dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan juga sudah di aturan Kementerian Kesehatan bahwa peserta JKN tidak boleh ada iur biaya di fasilitas kesehatan, kecuali memang haknya itu naik satu tingkat di atas haknya itu legal iur biaya ya. Tapi sepanjang dia sesuai ketentuan hak-hak kelasnya dirawat inap, nggak boleh ada sama sekali iur biaya. Juga rawat jalan tidak boleh ada iur biaya. Jadi itu mereka juga fasilitas kesehatan sudah ada janji layanannya, janji komitmennya untuk patuh, comply terhadap peraturan pemerintah. Tentunya seperti itu. Tapi memang dalam perjalanan praktek sehari itu kan ya ada saja mempraktek-praktek yang ada ya, yang kita tidak bisa mungkin pantau satu-satu, tetapi itu saya yakin pasti ada dan ini yang menjadi masalah. Jadi selalu saya sampaikan ke peserta JKN masyarakat bahwa kalau ada iur biaya di fasilitas kesehatan disampaikan ke manajemen rumah sakitnya, ke manajemen vaskesnya, dokter, bapak ibu, saya ada iur biaya nih, misalnya FKTP ya, ini di aturannya itu tidak boleh ada iur biaya. Tolong ini pembelian obat ini, alat kesehatan ini ada fakturnya, nah itu kasih manajemen vaskesnya, itu diganti oleh manajemen vaskesnya. Jadi misalnya kalau di rumah sakit atau puskesmas disuruh beli obat, disuruh beli alat kesehatan yang lain atau apapun itu, masyarakat peserta JKN disimpan itu faktur pembelian, nota pembelian itu, lalu nanti diberikan ke manajemennya. Ini saya beli ini, aturannya itu nggak boleh ada iur biaya. Sepanjang itu hak saya untuk di rumah sakit atau di tingkat pertama, ini tolong diganti. Nah, itu akan diganti oleh manajemen rumah sakit. Ini sudah saya buktikan waktu saya tugas di Bojonegoro itu, ya rumah sakit swasta itu mengembalikan ke masyarakat duit-duitnya itu, di teleponnya datang kembali ambil dikembalikan duitnya ke masyarakat, karena memang nggak boleh ada iur biaya. Nah itu, jadi ya, saran saya ya untuk tadi yang dapat biaya-biaya tambahan itu dilaporkan ke manajemen rumah sakitnya, dilampirkan bukti-bukti pembelian itu, nah itu manajemen rumah sakit akan mengganti apa yang kita sudah beli. Ya, ini sangat jelas sekali informasi yang dokter berikan, jadi jangan tiba-tiba langsung komplain, upload media sosial, itu yang sangat disayangkan ya dok ya. Padahal ternyata memang tidak seperti itu ya dok ya. Betul. Nah, apakah ada mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan oleh peserta jika mengalami kendala dalam proses rujukan nih dok? Ini rujukan kembali dan atau juga pelayanan kesehatan lainnya, adakah dok? Iya, jadi memang kita Mbak di Vaskes ini memang ada petugas EP3RS rumah sakit ya dari BPJS Kesehatan, juga ada PSC rumah sakit. Di situ di rumah sakit sudah terbajang fotonya Mbak. Fotonya ada orang itu, ada nomor handphone yang bisa dihubungi ketika ada persoalan-persoalan yang kita bisa dapatkan di layanan kesehatan. Baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Tinggal dikontak itu, dihubungi. Saya minta tolong dibantu, ini ada persoalan saya di rumah sakit ini.
Nah, itu akan langsung ditindaklanjuti oleh pegawai BPJS Kesehatan. Biasanya keliling, karena orangnya terbatas, Mbak, makanya mobile. Jadi mobile itu petugas EPTKRS-nya, jadi jadwalnya di rumah sakit ini, jadi karena orang terbatas, Mbak. Jadi memang di situ, tapi di rumah sakit itu ada fotonya udah. Fotonya tertera di situ, pegawai BPJS, PIC-nya rumah sakit, itu bisa ada kontak untuk bisa minta bantuan masalah apapun di pelayanan kesehatan. Ini luar biasa sekali episode kali ini yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Saya juga baru tahu loh, Dok. Baru tahu ya? Iya, baru tahu. Kirain harus langsung ke customer service biasanya, Dok, ya, atau kayak gitu ya. Ternyata memang ada ya, Dok, ya, di situ ya, bisa langsung pengaduan ke situ ya, Dok, ya. Oke deh, ini semakin banyak sekali informasi dan juga ilmu yang dokter berikan. Tentunya pemirsa di rumah juga semakin penasaran. Nah, ada apa di segmen keempat? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Dialog. Kembali lagi dalam program Dialog. Nah, kita berbicara lagi dengan Dokter Dok. Ini semakin seru sekali, semakin mendalam kita ya, Dok, ya. Dok, dalam penjaminan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan mengacu kepada regulasi apa saja nih, Dok? Apakah ada perubahan atau pembaharuan terbaru terkait dengan kebijakan atau juga layanan JKN yang perlu diketahui oleh masyarakat nih, Dok? Iya, yang memang terbaru itu dari Kementerian Kesehatan adalah kelas rawat inap standar, biasa disebut KRIS ya. Nah, kalau di Perpres 59 tahun 2024 itu sudah dicantumkan terkait dengan kelas rawat inap standar KRIS. Artinya rencana pemerintah itu kelas rawat inap itu akan ada distandarisasi untuk peserta JKN. Sehingga ini masih proses juga karena masih banyak pihak lain yang belum masih didiskusi, tahap diskusi, bahkan sejak Perpres keluar di tahun 2024 itu, ini memang kalau di Perpresnya itu nanti bulan Juli tahun 2025 ini sudah akan dipastikan apakah ini KRIS akan memang berlanjut dilakukan itu KRIS atau tidak, karena masih uji coba ini, karena tentu juga kesiapan rumah sakit juga untuk menata rumah sakit ruang-ruangnya itu untuk standar KRIS tadi. Jadi memang perlu proses, perlu juga kesiapan rumah sakit juga untuk kelas rawat inap standar tersebut. Karena nantinya kalau konsep kelas rawat inap standar itu jadi satu ruang rawat inap, kelas 3, kelas 2, kelas 1 di situ. Jadi ditata. Jadi satu ruangan itu ada 4 bed di situ. Nah, 4 bed, kemudian ada tirai, setiap bed ada tirai, kemudian ada kamar mandi di dalam, ada AC dan seterusnya. Itu sudah distandarisasi. Memang sih untuk kelas 3 itu diuntungkan dari si kualitas layanannya. Karena selama ini kelas 3 itu udah di bangsal. Ya 10 bed, 20 bed, di situ kan kelas 3. Tapi kalau KRIS itu sudah diberlakukan, itu kelas 3 sudah masuk juga menjadi 4 bed di dalam. Nah, itu otomatis meningkatkan kualitas layanan untuk kelas 3. Tetapi menjadi pertanyaan teman-teman di kelas 1 yang selama ini udah di kelas 1 ya 2 orang, 1 orang, kelas 2 4 orang dan seterusnya. Itu menjadi akan kalau tergabung dengan tadi yang kelas 3 ya, bagaimana iuran saya? Saya lebih besar banyak iuran, bayar kelas 1 150.000 per orang. Ketimbang kelas 3, 35.000 per orang. Masa saya satu kelas, satu rawat inap, satu ruangan. Nah, itu yang menjadi perdebatan juga, Mbak, untuk sehingga memang
kris ini masih berproses apa namanya ya, menjadi masih apa istilahnya di uji coba lah ya, uji coba bagaimana kesiapan ini, sehingga nanti kalau di tanggal 7 Juli ini di bulan Juli 2005 ini sudah ketemu apa namanya, bagaimana uji cobanya, apakah masih ada kendala dan seterusnya, itu akan apa namanya, diatur semua kembali, dari iuran, dari apa, itu akan diatur semua kembali. Sehingga memang kita lihat nanti di bulan 7 seperti apa kebijakan pemerintah terkait dengan kelas rawat inap standar ini, Mbak. Itu kalau untuk kami BPJS Kesehatan masih berlaku kelas 1, 2, 3. Karena itu tadi pertimbangannya, orang bayar kelas 1, 2, 3 beda-beda, akomodasinya harus beda, sehingga kami bayar rumah sakit masih kelas 1, 2, dan kelas 3 ya. Nah, itu informasi yang terupdate untuk pelayanan JKN. Luar biasa sekali. Nah, lalu bagaimana BPJS Kesehatan memastikan bahwa informasi mengenai alur rujukan dan juga prosedur lainnya ini dapat diakses dan juga dipahami dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat? Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam menyebarkan informasi tersebut nih, Pak? Iya, jadi kami sosialisasi ya, Mbak. Sosialisasi. Kendala kami memang adalah animo masyarakat itu menghadiri sosialisasi tersebut. Kadang kalau kita undang 100 yang datang ya do re mi fa sol la si do ya, karena mungkin tidak terlalu penting untuk didengar. Padahal ini yang menjadi kendala BPJS Kesehatan. Jadi makanya sebenarnya yang seperti ini sangat kami butuhkan supaya ini tadi saya di awal bilang, informasi ini supaya seluruh masyarakat Tabalong terinfokan seperti ini. Sehingga pemahaman itu dapat ya. Nah, karena kami kalau pegawai Tabalong ada 4-5 orang aja. Kalau mau sosialisasi per kecamatan atau per apa itu memang ya effortnya luar biasa. Sehingga memang harus kita kolaborasi dengan pemerintah daerah termasuk Kominfo, TV Tabalong dan seterusnya supaya informasi terkait alur layanan ini bisa sampai ke masyarakat. Nah, itu tadi alur layanan itu yang di awal saya sampaikan. Kalau pertama kali sakit, kontak pertama itu adalah dokter kita, vaskes pertama. Lalu kalau indikasi medis dirujuk, akan dirujuk ke rumah sakit. Lalu kalaupun di Tabalong tidak ada fasilitas kesehatan yang sarana prasarannya kurang, dokternya juga tidak ada kompetensi dokter untuk penyakit kita, itu akan dirujuk ke luar Tabalong, kemana saja yang lengkap sarana prasarana dan dokternya tersedia juga di rumah sakitnya. Sehingga seluruh masyarakat dari sisi alur ini bisa tertangani penyakitnya. Itu. Dan tadi yang kedua masalah IGD. Nah, IGD ini juga sekarang kita tertibkan juga kasus-kasus IGD, tidak boleh lagi pasien peserta itu senaknya masuk pintu IGD. Karena ada kriteria IGD ya tadi. Kalau tidak ditolong cepat itu akan bisa cacat dan fatal, bisa meninggal. Nah, itulah substansi daripada pemahaman IGD. Nah, jadi kalau masuk pintu IGD, BPJS Kesehatan bayar kasus-kasus biasa, yang padahal kita sudah bayar kapitasi setiap bulan ke dokternya, itu artinya double bayar. Double bayar, karena kita harus efisien, efektif dana jaminan sosial yang kita collect setiap bulannya. Nah itu, sehingga memang alur ini memang betul-betul sesuai pemanfaatannya, baik penyakitnya, ya, sehingga ini betul-betul tertata. Wah, luar biasa sekali. Ini sebenarnya pengen lagi banyak sekali pertanyaan yang ingin dipertanyakan kepada dokter, tapi sayang sekali karena segmen kita sudah habis, Dok. Seperti biasa di akhir segmen, apa harapan dan juga pesan dari dokter kepada masyarakat terkait peran serta mereka dalam mensukseskan program JKN dan juga memanfaatkan layanan kesehatan dengan bijak? Nah, silakan, Dok. Iya, terima kasih, Mbak. Untuk masyarakat di Tabalong, harapan kami dari BPJS Kesehatan, pertama pastikan seluruh masyarakat punya jaminan kesehatan nasional. Tapi syukur alhamdulillah Bupati baru kita ya itu sudah berkomitmen untuk seluruh penduduk akan didaftarkan jaminan kesehatan nasional. Ini sangat luar biasa komitmen Bupati baru. Jadi sehingga kami BPJS Kesehatan memberikan data berapa lagi sih penduduk saya yang belum punya JKN. Nah, kami sudah berikan datanya. Ada sekitar 9.000 lebih lagi, itu untuk didaftarkan menjadi peserta JKN. Yang kedua, tetap jaga kesehatan, ya Bapak Ibu semua, mulai dari diri sendiri, ya, keluarga kita, dan
menjaga kesehatan itu untuk supaya kita tetap sehat dan bekerja efektif, produktif ya untuk bangsa dan negara kita. Yang ketiga, masalah iuran. Kalau memang ada iurannya yang tertunggak, tolong diselesaikan. Karena itu kewajiban ya, kewajiban. Dan sekarang pemerintah dimudahkan ya, karena ada piutang yang lebih dari 2 tahun itu sudah dihapuskan. Yang menjadi kewajibannya adalah hanya 24 bulan atau 2 tahun, itu pun bisa diangsur lewat aplikasi Rehab JKN ini. Harapannya kalau sudah selesai, tunggakan sudah selesai dibayarkan dan menjadi peserta JKN Pemda, nah itu berarti untuk Tabalong, untuk masyarakat yang daftarkan Pemda ini, masalah tunggakan sudah selesai. Tapi yang mampu membayar iuran tetap di posisi yang mampu bayar iuran ya, untuk bisa juga tunggakannya bisa diselesaikan dengan dengan cara tadi aplikasi Rehab, atau juga harus auto debit. Auto debit sangat membantu untuk lupa membayar iuran kita ini ya. Walaupun channel-channel pembayarannya banyak ya, tetapi memang kalau lupa ya itulah pasti akan ada tunggakan kalau lupa. Betul sekali, Dok. Nah, keempat, semua konsep kita ini JKN adalah gotong royong ya. Dengan gotong royong semua tertolong ya. Dan jangan ada punya prinsip membayar iuran itu kalau nggak pernah sakit merasa rugi ya, jangan. Karena kita di sini saling menolong dan juga jadikan sebagai amal jariah kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan iurannya. Jadi jangan punya pemahaman bahwa membayar iuran tidak pernah pakai itu adalah merugikan kita. Jangan sampai seperti itu. Mungkin itu pesan-pesan saya untuk seluruh masyarakat yang ada di Tabalong. Program JKN semoga di sini berhasil. Seluruh rakyat yang ada di Tabalong ketika sakit ada solusi jaminan kesehatannya dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak pemirsa TV Tabalong. Anda sudah berkenan menyaksikan dialog. Terima kasih juga kepada Dokter Masrur yang sudah luar biasa memberikan informasi. Ini paket komplit all in semua Dok. Dari segmen pertama sampai dengan keempat. Semoga menjawab pertanyaan dan juga memberikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk pemirsa TV Tabalong. Saya Argi Firgiati pamit undur diri dan juga kru yang bertugas pamit. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.